Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita diberi kesehatan, nikmat serta kebahagiaan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu proses pembelajaran mata kuliah keterampilan menulis. Tentunya perlu mahasiswa banyak bersyukur ya, karena pada momentum ini kalian diberi kesehatan dan kenikmatan yang luar biasa sehingga rutinitas kita selalu bisa kontinu dilakukan. Para mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, jika pertemuan lalu pada pertemuan pertama ya dan pertemuan kedua kita pernah membahas kontrak kuliah keterampilan menulis. Kemudian pada pertemuan kedua kita pernah membahas terkait dengan kalimat. Ini adalah pertemuan pertama ya di e-learning, sudah lengkap semua materinya. Kemudian buku-buku yang alhamdulillah menjadi acuan buku saya sendiri juga sudah lengkap di sini. Kemudian ini juga lengkap dengan videonya juga, karena memang saya proses mengajar itu kebanyakan menggunakan YouTube ya. Jadi sudah banyak materi-materi yang sudah saya sampaikan di YouTube. Ini pertemuan kedua yaitu macam-macam kalimat. Kemudian pada pertemuan hari ini kita fokus kepada paragraf. Jadi ini nanti yang akan kita diskusikan, kemudian akan kita pecahkan persoalan-persoalan yang ada pada pertemuan hari ini. Mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, buku referensi bisa diunduh ya di sini. Kemudian video-video juga sudah dimasukkan di sini. Saya akan melanjutkan. Sudah muncul ya? Belum? Oke. Ini. Jadi pada pertemuan hari ini ya, kita fokus kepada paragraf. Yang pertama itu pengertian tentang paragraf. Yang kedua, macam-macam paragraf. Kemudian yang ketiga adalah jenis-jenis paragraf. Itu nanti yang akan kita bahas secara bersama-sama. Perlu diketahui oleh mahasiswa, dari beberapa poin yang disampaikan tadi saya, ada beberapa indikator ya yang menjadi rujukan, yang menjadi garis bawah ya, atau hal-hal yang sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa. Setelah mengikuti mata kuliah keterampilan menulis ini, yang pertama mahasiswa ya, diharapkan mengetahui pengertian paragraf, macam-macam paragraf dan jenis-jenis paragraf. Kemudian indikator yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian paragraf, kemudian macam-macam paragraf dan syarat-syarat paragraf. Kemudian indikator yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis pengertian paragraf, macam-macam paragraf dan jenis-jenis paragraf. Kemudian yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu membuat pengertian paragraf, macam-macam paragraf, dan jenis-jenis paragraf. Ini yang menjadi poin penting pada pertemuan ini. Oke, saya lanjutkan untuk menjelaskan materi. Jika ada pertanyaan, apa pengertian paragraf itu? Sebenarnya apa sih yang dinamakan paragraf? Kemudian item-item yang ada di dalam paragraf itu apa saja? Maka ini yang menjadi poin khusus nanti yang akan saya jelaskan pada pertemuan ini. Pengertian paragraf. Pengertian paragraf ialah satuan bahasa tulis ya, yang terdiri atas beberapa kalimat yang tersusun secara runtut, logis, dan lengkap, utuh, dan padu. Itu pengertian paragraf. Dengan definisi lain bahwa paragraf adalah satu paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat. Jadi dalam satu paragraf itu
merupakan bagian-bagian kalimat. Atau bisa diistilahkan lain bahwa paragraf itu disusun dari beberapa kalimat utama atau kalimat inti atau kalimat topik ya. Sedangkan kalimat yang lain adalah kalimat penjelas. Itu tentang definisi di paragraf. Jadi setidak-tidaknya bahwa paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat di mana di dalam kalimat itu menduduki fungsi sebagai kalimat utama dan kalimat inti, dan selebihnya adalah kalimat penjelas. Ini adalah contoh tentang paragraf. Jadi saya sudah memberikan contoh. Kalau tadi definisinya tentang paragraf adalah kumpulan dari kalimat, maka nanti akan saya pecahkan di sini. Contoh ini, tugas guru dalam mendidik bukan hanya mengajar ya. Bukan hanya mengajar, memberi pemahaman teori dan konsep kepada siswa. Selain itu, masih banyak tugas guru sebagai pendidik. Tidak semestinya setelah mengajar guru langsung keluar dari kelas dan langsung pulang ke rumah masing-masing. Tetapi pembentukan karakter, sikap, dan sifat siswa merupakan tanggung jawab seorang guru. Pembentukan karakter, sikap, dan sifat siswa selain dibentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat, seorang guru di lingkungan sekolah yang menjadi aktor utama terhadap hal tersebut. Pembentukan karakter, sikap, dan sifat siswa di sekolah merupakan suatu sistem yang dirancang oleh pemerintah. Misalnya dalam kurikulum sudah tertulis bahwa penilaian siswa terdiri dari beberapa kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Dari beberapa paparan paragraf ini bisa disimpulkan menjadi guru harus berperan sebagai orang tua kedua. Mengajar, mendidik, mencetak karakter, sikap, dan sifat sudah seharusnya menjadi tanggung jawab guru. Ini adalah contohnya bahwa paragraf itu terdiri dari beberapa kalimat. Dan kalimat utama ya biasanya ada di awal dan di akhir. Pada contoh ini kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Ada juga paragraf yang kalimat utama atau kalimat intinya itu ada di awal saja. Tapi nanti akan saya jelaskan. Saya akan melanjutkan. Kalau tadi sudah menjelaskan definisi paragraf, tafsir paragraf, kemudian dengan contohnya, sekarang saya akan menjelaskan macam-macam paragraf. Ada beberapa macam paragraf itu. Yang pertama, narasi, deskripsi, argumentasi, eksposisi, dan persuasi. Apa definisi dari narasi itu? Jadi di sini ada beberapa poin ya. Paragraf narasi ya. Narasi merupakan paragraf yang mengungkap dan mengupas secara tuntas suatu kejadian dan fenomena. Nah, ini adalah tentang definisi narasi. Ya, ini ada contohnya. Setelah aku lulus dari SMA, langsung melanjutkan ke perguruan tinggi. Pada hari pertama aku menikmati suasana ospek ya yang dilakukan oleh BEM. Beberapa kegiatan yang diselesaikan saat itu, keilmuan, kepemimpinan, uji mental, dan variasi dengan emosional dilakukan oleh BEM. Serta diikuti oleh seluruh peserta mahasiswa baru pada momen yang lain. Dua di antara anggota BEM, ya, anggota BEM memperlihatkan dengan keras seperti hal perilaku kriminal. Ini adalah contoh-contoh dari paragraf narasi. Kemudian selanjutnya yaitu paragraf deskripsi dan argumentasi. Apa yang dimaksud dengan deskripsi? Deskripsi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu objek. Objek yang diangkat bisa manusia, bisa benda, atau satu keadaan. Misalkan objeknya adalah manusia, misalkan menceritakan, mendeskripsikan tentang seseorang yang sangat rajin
seorang yang punya figur yang baik. Kemudian paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi ini merupakan paragraf yang mendeskripsikan suatu ide dan gagasan dengan asumsi sendiri. Di sini sudah ada contohnya paragraf argumentasi. Tugas guru dalam mendidik bukan hanya mengajar. Ini sudah dijelaskan tadi. Kalau tadi itu adalah contoh dari paragraf secara umum, kalau ini adalah contohnya dari paragraf argumentasi. Tugas guru dalam mendidik bukan hanya mengajar, memberi pemahaman teori dan konsep kepada siswa. Selain itu, masih banyak tugas guru sebagai pendidik. Tidak semestinya setelah mengajar guru langsung keluar dari ruang kelas dan pulang ke rumah masing-masing. Ini sudah dijelaskan tadi. Ini adalah contoh dari paragraf argumentasi. Kemudian selanjutnya adalah paragraf eksposisi. Apa yang dimaksud dengan paragraf eksposisi? Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang mengangkat pikiran, ide, gagasan, dan informasi hangat tentang pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Artinya biasanya yang ditulis untuk paragraf eksposisi itu pemberitaan yang masih istilahnya masih baru. Jadi hal-hal yang baru. Ini contohnya, sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Mengkonsumsi makanan bukan dilihat dari enak dan lezatnya, harga dan mewah. Akan tetapi, konsumsi makanan dan minuman yang bergizi dan mengandung protein harus sebagai rutinitas mereka yang ingin hidup sehat. Selain dianjurkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang mengandung gizi, olahraga juga sangat menunjang kepada kesehatan. Lari pendek, misalkan lari panjang, merupakan hal yang penting dalam kesehatan. Istirahat yang cukup, makan teratur, dan tidur yang teratur juga sangat menunjang kepada kesehatan. Bukan hanya itu saja, tetapi pikiran tenang, efeknya tubuh sehat. Itu adalah contoh dari paragraf eksposisi. Kemudian, setelah saya tadi menjelaskan tentang macam-macam paragraf, sekarang saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis paragraf ditinjau dari kalimat utamanya. Jadi, jika ditinjau dari kalimat utamanya, ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah deduktif, kemudian yang kedua itu induktif, sedangkan yang ketiga itu adalah campuran. Apa yang dimaksud dengan deduktif? Paragraf deduktif ini, ide pokoknya atau kalimat utamanya, kalimat intinya berada di awal paragraf. Kemudian paragraf deduktif apa? Deduktif ini sebaliknya. Kalau tadi induktif maksudnya. Kalau tadi deduktif itu di awal, sekarang yang induktif itu adalah di akhir. Kemudian campuran. Nah, campuran ini dalam artiannya sama-sama ada. Di awal ada, di tengah ada, di akhir juga kadang ada. Tapi ada yang sebagian di awal dan di akhir. Itu ya penjelasan terkait dengan materi pada saat ini. Barangkali ada pertanyaan? Silakan. Barangkali ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak. Siapa? Mungkin ada materi yang tidak jelas. Saya ingin bertanya, Pak. Siap. Ya. Tapi lebih dari satu tidak apa-apa, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengatasi kebingungan kita ketika menulis sebuah paragraf? Maksudnya itu dalam membuat kalimat yang satu dengan kalimat yang lain itu terpadu.
Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, saya sedikit bingung perbedaan antara paragraf dan alinea karena saya cek di KBBI itu hampir sama, Pak. Terus yang ketiga, apakah ketika kita menulis sebuah paragraf itu terdapat poin-poin di dalamnya seperti A, B, C, itu apa cara penulisannya sesuai aturan yang berlaku di sistematika penulisan ilmiah atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih, Yati. Akan saya jawab ya. Yang pertama itu bagaimana cara mengatasi kebingungan untuk menulis paragraf. Jadi agar kalian tidak bingung, maka yang perlu dipahami adalah definisi tentang paragraf. Definisi paragraf itu apa? Jadi itu yang harus dipahami oleh kalian. Poin yang penting. Kemudian poin kedua adalah karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat. Dan kalimat yang lain berfungsi sebagai kalimat utama dan kalimat yang lain juga berfungsi sebagai kalimat penjelas. Jadi itu yang perlu digarisbawahi bahwa ketika kalian ingin mengarang ya, jadi harus tahu apa yang ingin kalian tulis itu, topiknya tentang apa. Jadi itu yang harus diketahui. Topik apa, intinya apa. Kemudian setelah topiknya ada, kamu sampaikan saja di situ, deskripsikan, baik menggunakan argumentasi, narasi, tinggal ditulis saja. Setelah tertulis, maka nanti kalian harus membuat kalimat-kalimat penjelas dari kalimat utamanya itu. Contohnya misalkan, contoh ya, yang sudah saya contoh misalkan, bagaimana caranya agar kita tidak kebingungan istilahnya membuat paragraf. Jadi langkah yang pertama itu adalah kalian harus tahu definisinya tentang paragraf itu. Itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, kalian harus tahu bahwa paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Tetapi ada kalimat utama atau kalimat inti, ya, dan ada juga kalimat penjelas. Nah, itu yang perlu dipahami oleh kalian. Ini sebagai contoh ya. Sehat itu mahal misalkan. Ini sebagai kalimat utama. Kalimat utama atau kalimat intinya. Jadi untuk selanjutnya harus kita mengambil ya penjelasan dari sehat itu mahal. Untuk sehat apa yang harus dilakukan? Yang pertama itu mengkonsumsi makanan dan minuman yang lezat. Jadi mengkonsumsi makanan itu tidak hanya enaknya saja, tetapi harus bergizi misalkan. Selain itu misalkan harus minum obat ya. Di sisi lain misalkan harus ya olahraga, kemudian istirahat yang cukup. Nah, itu adalah penjelasnya dari sehat itu mahal. Itu ya Hayati ya. Iya, Pak. Barangkali ada yang ingin bertanya lagi atau Hayati ada yang tidak jelas, Hayati? Jelas, Pak. Cuman kan tadi sempat keluar. Ya. Kenapa Hayati? Jadi tadi kan sempat keluar dari Zoom, Pak ya. Ya. Tadi saya bertanya perbedaan paragraf dengan alinea karena di KBBI itu saya cek hampir sama, Pak. Ya. Jadi ya sangat berbeda ya. Alinea, tapi ada yang menyampaikan bahwa alinea paragraf itu diistilahnya dengan tanda alinea, Tapi memang kadang apa ya, kalau kita tidak paham bahwa paragraf itu apa, ya kita kebingungan. Sebenarnya paragraf itu adalah
dibatasi dengan alinea. Setelah satu paragraf kan pasti alinea baru ya. Itu yang dimaksudnya. Sedangkan paragraf sendiri itu ya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa paragraf itu adalah kumpulan kalimat yang terdiri dari kalimat utama dan kalimat topik, dan idealnya satu paragraf itu 4 kalimat, 8 kalimat, dan ya, ada yang menyampaikan bahwa satu paragraf itu maksimal 12 ya, kalimat. Itu yang disampaikan oleh para ahli, para pakar, dan juga sudah disampaikan juga di buku saya yang sudah di-share, kemudian sudah ada di e-learning tersebut. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya terkait dengan penjelasan tadi tentang paragraf. Izin bertanya, Pak. Oh, ya silakan Sumiati. Seperti apa, Pak, cara membuat paragraf deduktif atau dengan contohnya, Pak? Paragraf deduktif dengan contohnya. Terima kasih Sumiati. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu ada di awal. Karena tadi saya sudah menjelaskan bahwa paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Kemudian ada kalimat inti atau kalimat utama dan ada kalimat penjelas. Di sini sudah dijelaskan bahwa di depan dalam artiannya bahwa deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di depan. Sebenarnya di buku saya di e-learning ada, di e-learning, sorry. E-learning. Di Suaranya e-learning putus-putus lagi, Pak. Putus-putus ya. Oke. Suaranya putus-putus. Di e-learning ini ada ya. Materinya sudah ada tentang paragraf. Di sini sudah ada ya macam-macam paragraf deduktif. Kemudian di sini PPT ini sudah saya masukkan di sini. Kemudian materi juga ada di sini. Jadi nanti bisa dibuka ya. Kemudian selain itu ini ada di buku saya juga ya. Ada di buku saya yang keterampilan menulis ini. Ini di buku saya ini jelas sekali contoh-contohnya paragraf dari berbagai macam paragraf yang sudah saya sebutkan tadi. Saya tarik ke bawah ya. Tentang paragraf. Oke. Ini tentang paragraf. Tadi pertanyaannya paragraf deduktif. Ya, paragraf deduktif ya. Iya, Pak. Di sini di dalam buku ini dijelaskan biar nanti ini sebagai acuan juga ya untuk kalian. Nah, ini adalah contohnya paragraf. Ya, kedudukan kalimat topik di awal paragraf. Ya. Jadi ini termasuk contoh dari paragraf deduktif. Mengapa demikian? Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Saya bacakan. Kesuksesan peserta didik dalam belajar keilmuan banyak faktor sebagai kontribusi. Jadi di sini kesuksesan peserta didik kalimat utamanya ini. Kalimat utamanya adalah kesuksesan peserta didik. Ketekunan, kesabaran, dan kedisiplinan harus dimiliki. Ini adalah paragraf penjelas dari kesuksesan ini, ya, atau kalimat penjelas dari kesuksesan. Paragraf kalimat pertama adalah
kesuksesan peserta didik. Kemudian kalimat kedua penjelas dari itu. Kalimat ketiga, kedudukan ekonomi dalam keluarga sudah keharusan. Artinya paragraf kalimat ketiga ini juga menjelaskan ya sebagai kalimat penjelas dari kalimat pertama. Kemudian di kalimat keempat, ketepatan memilih jurusan keilmuan sesuai kecerdasan yang dimiliki. Ini juga penjelasnya dari kesuksesan itu. Kalau peserta didik ingin sukses, maka harus memilih jurusan sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian kalimat yang nomor 5, kekuatan terhadap pengaruh lingkungan. Ya, pengaruh lingkungan, teman dan sesuatu yang tidak baik harus tertanam dalam jiwa. Ini adalah kalimat penjelas dari kalimat yang nomor 1 ini. Kekuatan terhadap pengaruh lingkungan. Kadang kan tidak kuat kalau awalnya dari rumah itu adalah mahasiswa aktif, kemudian ketika bertemu dengan temannya yang notabene lingkungannya tidak bagus, sehingga nanti terpengaruh kalau jiwanya tidak kuat. Ini kalimat nomor 5. Kemudian kalimat nomor 6, sebelum peserta didik belajar keilmuan, beberapa poin sebagai penunjang kesuksesan harus diketahui dan diterapkan saat belajar keilmuan. Ini juga penjelas dari kalimat pertama. Kemudian yang ketujuh, ya, orang tua sebagai orang terdekat dengan peserta didik harus rutin mengingatkan, ya, membiasakan dan menjadi pupuk terhadap anaknya. Dalam artiannya orang tua itu harus kontinu selalu mengingatkan biar ini kesuksesannya peserta didik ini. Ini kalimat yang ketujuh. Kalimat yang kedelapan, serta harapan besar, ya, peserta didik atau anak menjadi sukses adalah orang tua. Ini bagian dari penjelas dari ini kesuksesan. Kemudian kalimat ke-9, tidak salah dan rugi jika orang tua selalu memperhatikan anaknya dari segala aktivitas, khususnya dalam belajar keilmuan. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Mengapa dikatakan paragraf deduktif? Karena kalimat utamanya ada di awal paragraf. Seperti itu. Siapa tadi yang bertanya? Saya, Bapak. Sumiati, ya? Iya, Pak. Bagaimana Sumiati dengan penjelasan dan contoh yang sudah saya sampaikan ini? Apakah Jadi sudah kalau jelas? kalimat, Apakah sudah jelas atau ada yang tidak jelas? jadi gini Pak, jadi kalau seumpamanya kalimat penjelasnya tidak ada di awal, bukan deduktif. Begitu Pak. Kalau kalimat utamanya tidak ada di awal, berarti bukan deduktif, karena paragraf deduktif itu ya secara teori bahwa kalimat topik, kalimat inti atau kalimat utamanya itu ada di awal. Di awal dalam artiannya itu bisa saja di kalimat kedua, istilahnya di awal paragraf lah, istilahnya di awal-awal paragraf. Biasanya diletakkan oleh penulis itu, diletakkan di kalimat pertama pada paragraf tersebut. Kalau deduktif. Kalau misalkan tidak, Pak, ya berarti namanya bisa saja berubah nama yang lain, bisa paragraf-paragraf yang lain. Ini contoh yang ada di buku, ya. Nanti kalian nonton juga video-video yang sudah saya kirim juga. Ini adalah buku, kemudian di e-learning juga ada materi-materi lain, dan bisa saja kalian mengambil teori dari pendapat pakar yang lain sebagai implementasi proses perkuliahan pada saat ini. Itu kiranya Sumiati, bagaimana? Jelas?
Iya Pak, bisa saya terima. Terima kasih Bapak. Oh ya, sama-sama. Terima kasih Sumiati. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Ada Pak, Siapa? saya Anwar Pak. Ya, Mbak. Sebutkan namanya, Mbak. Nama Anwar NBM 1934411009. Oh, siap. Tadi kan Pertanyaannya? paragraf itu ada bermacam-macam ya Pak. Nah, yang saya tidak pahami itu tentang paragraf campuran. Itu saya tidak paham sama sekali Pak. Paragraf campuran. Ya Pak. Siap. Paragraf campuran. Seperti yang saya sampaikan bahwa di e-learning ada ya, kemudian di buku juga ada materi tentang paragraf campuran. Nah, ini kedudukan kalimat topik di awal paragraf. Ini adalah contoh dari kelihatan ya? Ya Pak. Ya. Oke. Ini halaman 14 yang tadi itu. Nah, sekarang halaman ini 14 halamannya. Nah, ini halaman 14, kemudian ini halaman 15. Kedudukan kalimat topik di akhir. Tuh. Jadi ya. Tuh. Nah, di sini ke kalimat utamanya, kalimat kalau yang campuran itu di mana bahwa kalimat topik atau kalimat utamanya itu ada di awal dan di akhir. Bisa saja nanti ada di awal, di tengah. Tapi kebanyakan ada di awal dan di akhir. Awal itu sebagai pembuka bahwa kalimat utamanya ini, kemudian di akhir itu sebagai penjelas. Itu adalah definisi dari paragraf campuran. Jadi paragraf campuran itu adalah paragraf sekumpulan kalimat di mana kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Ini sudah ada contohnya. Ini ada di buku ya, Pak ya. Dia dalam buku saya, kemudian nanti halaman 15. Nanti bisa dilihat, Pak. Tapi saya akan menjelaskan. Misalkan ini. Kalimat pertama itu tugas guru dalam mendidik bukan hanya mengajar, memberi pemahaman teori dan konsep kepada siswa. Itu kalimat utamanya atau kalimat intinya. Ini sebenarnya contoh-contoh yang saya tulis di PPT itu memang mengambil ya merujuk dari buku saya karena memang ya karangan buku saya sehingga saya gampang untuk menjelaskan karena sudah berkali-kali saya baca. Bahkan mulai dari proses penerbitannya tahun 2017 itu insya Allah saya sudah di luar kepala. Jadi saya akan melanjutkan. Yang pertama, tugas guru dalam mendidik bukan hanya mengajar, memberi pemahaman teori dan konsep kepada. Jadi tugasnya guru ini kalimat utamanya. Selain itu masih banyak tugas guru sebagai pendidik. Ini kan kalimat ini masih menjelaskan tentang tugas guru. Ya, kalimat kedua ini. Kemudian tidak semestinya setelah mengajar guru langsung keluar dari ruang kelas dan pulang ke rumah masing-masing. Ini adalah penjelasnya dari tugas guru ini. Kalimat ketiga. Kemudian dijelaskan lagi, diperjelas lagi di kalimat keempat, tetapi pembentukan karakter, sikap, dan sifat siswa merupakan tanggung jawab seorang guru. Ini adalah dijelaskan lagi bahwa tugas guru itu ya seperti itu. Seperti yang dijelaskan di ini. Jadi antara
satu kalimat ya. Kemudian kalimat kedua itu sangat kohesi, padu istilahnya. Tidak membahas satupun membahas topik-topik yang lain. Kemudian kalimat kalimat kelima ya. Pembentukan karakter, sikap, dan sifat siswa selain dibentuk di lingkungan keluarga dan masyarakat, seorang guru di lingkungan sekolah yang menjadi aktor utama terhadap hal tersebut. Jadi diperjelas lagi bahwa tugas guru itu ya di lingkungan sekolah ya sangat menjadi menjadi solusi pertama atau menjadi tanggung jawab pertama setelah dari orang tua dan masyarakat. Jadi di dalam sekolah itu adalah tanggung jawabnya guru. Kemudian diperjelas lagi ya, tugas tanggung jawab guru itu di kalimat ke-6 ya. Pembentukan karakter, sikap, dan sifat siswa di sekolah merupakan suatu sistem yang dirancang oleh pemerintah. Jadi dijelaskan lagi bahwa di sini yang disampaikan itu bukan penyampaian secara istilahnya narasi saja, tetapi di sini diatur oleh pemerintah istilahnya. Sudah menjadi sistemnya pemerintah, kebijakan pemerintah. Ya. Kemudian kalimat ke-7, misalnya dalam kurikulum ya, ini menjelaskan dari kalimat ke-6 ini. Misalnya dalam kurikulum sudah tertulis jelas bahwa penilaian siswa terdiri dari beberapa kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Jadi ini memperjelas dari kalimat ke-6 ini. Kemudian kalimat yang ke-8, dari beberapa paragraf ini ya bisa disimpulkan, ini adalah kesimpulannya. Penegasan lagi dari kalimat yang tadi, kalimat inti ya. Ini adalah kalimat utamanya tadi, kalimat intinya di sini. Tapi di sini dipertegas lagi ya, di akhir, sehingga ini adalah dianggap paragraf campuran, atau ini termasuk dalam paragraf campuran. Mengapa demikian? Karena ada di awal dan di akhir. Bisa saja nanti ada di tengah. Ini sebagai penegas. Ya. Oke, Mbak. Siapa tadi yang bertanya? Pak. Anwar ya. Tidak paham, cuman semisal kita menulis sesuatu seperti kayak makalah gitu ya Pak. Nah, paragrafnya itu kita tidak sesuai dengan paragraf yang tadi disebutkan itu Pak. Tidak memperhatikan paragraf yang tadi itu bagaimana Pak? Kenapa kurang jelas? Gimana? Semisal kita menulis makalah gitu ya Pak. Nah, kan itu ada paragrafnya. Nah, paragrafnya itu tidak sesuai dengan paragraf yang disebutkan tadi itu, Pak, atau tidak memperhatikan paragraf yang disebutkan tadi itu, Pak. Ya tidak masalah. Jadi mengarang itu seorang penulis punya kebebasan, Mbak. Seorang penulis itu punya kebebasan untuk ya menyuarakan idenya, menyuarakan gagasannya sesuai yang diinginkan. Jadi tidak seharusnya misalkan di dalam karangnya harus deduktif semua, kemudian harus induktif semua, kemudian harus campuran semua, tidak. Jadi di situ seorang penulis biasanya disesuaikan dengan keadaan situasi yang ingin ditulis. Nah, terkadang memang begini. Kalau dikaitkan dengan karangan, paragraf deduktif itu istilahnya kan ada karangan dari alur maju, alur mundur, alur maju, alur mundur, kan begitu ya Pak ya? Nah, jadi ada kalanya bahwa seorang penulis itu biasanya diawali dari, oh ini konteks ini, oh karangan ini atau cerita ini lebih bagus dan lebih baik apabila ditulis dengan istilahnya atau ditulis dengan paragraf yang berbentuk narasi atau karangan
yang menggunakan alur maju. Oh, ada yang berasumsi, oh lebih baik alurnya alur mundur. Karena konteksnya seperti ini. Kadang orang menyesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan dan situasi dari cerita tersebut. Jadi tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan seorang penulis itu harus tahu macam-macam paragraf, bagaimana cara menulis paragraf, seperti itu. Berarti yang paragraf tadi itu tidak termasuk persyaratan dalam kepenulisan ya, Pak? Ya kalau dibuat prasyarat, ya bisa saja apa ya? Ya sebagai prasyarat untuk mengetahui saja. Sebagai prasyarat untuk mengetahui dan bahwa kalian itu sudah paham dalam menulis. Tapi kalau misalkan pertanyaannya apakah itu dibuat prasyarat untuk mengarang cerita ini harus menggunakan paragraf campuran? Tidak, bebas, tinggal memilih apakah paragraf deduktif, apakah paragraf induktif. Kadang di dalam cerita itu ditulis ya bercampuran, mulai dari alur maju. Misalnya kalau alur maju biasanya ya alur-alurnya itu ya dari kalimat utama, ya biasanya menggunakan ya deduktif karena kalimat utamanya di awal. Oh Seperti iya itu, Pak. Pak. Soalnya dari dulu itu Pak, yang saya tahu paragraf yang pertama, yang kedua itu harus saling berhubungan begitu Pak. Hanya begitu saja Pak. Tidak diajarkan paragraf yang seperti tadi itu Pak. Oh siap-siap, paham, saya paham. Terima kasih. Ini sangat pertanyaan yang luar biasa. Yang dimaksudkan antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lain itu bukan seperti itu. Yang dimaksudkan dalam paragraf yang satu dengan paragraf yang lain itu harus harus padu. Istilahnya begini, bukan terpaku kepada paragraf deduktif atau tidaknya, tapi antara paragraf satu itu dengan paragraf kedua itu sama istilahnya. Topik yang dibicarakan itu sama. Contohnya, paragraf pertama tadi membahas tentang apa contohnya itu? Kalau tadi kan tugas guru. Oh, kesuksesan pendidikan ya? Ya Pak. Ya, kesuksesan pendidikan. Anggaplah kesuksesan peserta didik. Kemudian di paragraf kedua tanpa menggabungkan kata dengan menggabungkan kalimat, misalkan tiba-tiba berbicara tentang mahasiswa demo misalkan, atau mahasiswa unjuk rasa, kan tidak nyambung ini. Iya, Jadi Pak. tidak nyambung. Itu yang namanya tidak padu. Yang dimaksud kepaduan itu kalau paragraf pertama itu berbicara tentang kesuksesan, berarti paragraf kedua itu harus berbicara kesuksesan. Tapi masalah paragraf yang digunakan adalah deduktif, induktif, ya itu terserah penulis. Itu yang dimaksud harus padu itu, Pak. Bukan istilahnya karangan dari awal itu seperti ini. Paragraf pertama menggunakan deduktif, kemudian kedua deduktif, ketiga deduktif, keempat deduktif, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksudkan padu itu adalah paragraf yang membicarakan atau menulis gagasan itu dengan topik yang sama. Topiknya dari 1, 2, 3, 4 itu kesinambungan. Tidak ada hal yang melenceng. Ya Pak. Berarti paragraf yang harus padu itu termasuk dalam aturan kepenulisan ya Pak? Iya. Itu diatur di dalam wacana namanya, Pak. Itu namanya wacana. Jadi wacana itu ya termasuk saya menulis buku itu ya harus padu. Kalau misalkan saya bab pertama itu membahas tentang kalimat, ya harus berbicara tentang kalimat. Tidak boleh misalkan daftar pustaka, terkecuali ada sub-sub yang membedakan. Jadi saya sebelum menulis ya belajar dulu bagaimana caranya bahwa menulis wacana itu dengan benar. Wacana itu ditentukan dari ide pertama sampai ide terakhir, maka harus nyambung dalam satu wacana. Atau bisa diistilahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain itu di dalam satu wacana itu harus nyambung. Tidak boleh, itu namanya kohesi
dan koherensi dalam wacana. Bagaimana, Pak? Ya Pak, paham Pak. Paham ya? Ya Pak. Luar biasa. Jadi memang diskusi seperti ini yang saya inginkan ya. Jadi untuk pertemuan nanti, pertemuan keempat, kalian karena buku sudah ada, kemudian sudah ada fasilitasnya, bisa mengambil dari contoh-contoh yang lain juga, setidaknya nanti untuk pertemuan keempat ini kalian ada diskusi ya, bukan dengan saya saja, tetapi antara mahasiswa dengan mahasiswa di dalam Zoom ini. Jadi itu yang diharapkan. Artinya nanti ketika siapa yang bertanya? Anwar Pak. Anwaroh ya? Ya Pak. Ya, Anwaroh bertanya, pada momen-momen tertentu, misalkan Sumiati bisa menyanggah, mohon maaf Pak, saya yang anggaplah berupaya dan berusaha untuk menjawab. Tapi nanti mungkin Bapak bisa meluruskan begitu. Bisa saja begitu. Jadi, atau Supratul Uyun, mohon maaf Pak, saya boleh membantu menjawab. Sebelum saya menjawab, saya akan senang hati. Jadi diskusi dalam proses pembelajaran, karena keterampilan menulis itu sangat-sangat penting ya. Perlu memang penguasaan terhadap beberapa keterampilan. Jadi itu yang perlu diketahui oleh mahasiswa. Jadi nanti untuk kedepannya Anwar bertanya, setidaknya Supratul Uyun yang bisa menjawab. Kemudian bisa saja nanti saya juga yang meluruskan. Itu ya. Ada yang lain? Ya Pak. Ada yang lain? Boleh saya bertanya lagi Pak? Siap, Pak. Kalau menulis dalam satu paragraf itu maksimal itu ada berapa kata Pak? Maksimalnya. Berapa kalimat ya? Ya Pak, maksimal Pak. Maksimal berapa kalimat? Jadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, bahwa paragraf itu ya, idealnya adalah 8 kalimat. Dalam satu paragraf itu 8 kalimat idealnya. Kemudian ada juga paragraf yang 4 kalimat. Ada Mbak yang menyampaikan bahwa paragraf itu bisa saja 4 kalimat, tapi sangat sedikit sekali kalau menurut saya. Dan ada juga yang menyampaikan ya, para ahli para pakar yang menyampaikan seperti yang ya sebenarnya disampaikan juga di dalam buku saya itu, bahwa paragraf itu maksimal 12 kalimat. Jadi saya rinci ya, saya jelaskan mengapa harus 4, mengapa idealnya 8, kemudian maksimalnya 12. Itu penjabarannya seperti ini. Contoh misalkan, karena di dalam satu paragraf itu bahkan kumpulan dari beberapa kalimat ya. Kemudian kumpulan dari beberapa kalimat. Kemudian di dalam kalimat itu harus terposisi ya, harus memposisikan sebagai kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalau misalkan kalimat utamanya ini sangat diksinya sangat luas, sangat tinggi, artinya butuh kejelasan, butuh pemaparan, penjelasan, penjabaran dari kalimat itu kan harus banyak kalimat penjelasnya. Kalau tidak banyak Pak, tidak dipahami kalimat utamanya. Sehingga maka dalam satu paragraf itu harus kalimat utamanya, kalimat penjelasnya setidak-tidaknya bisa 7 ya, sehingga ada yang menyampaikan 8 kalimat ya dalam satu paragraf itu. Ada yang menyampaikan sedikitnya 4 kalimat. Kemudian yang paling banyak bisa saja 12 dan bisa saja lebih ya, tergantung ini ya, tergantung kebutuhan dari kalimat utama itu, tergantung kebutuhan dari kalimat utama itu. Siapa
Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Yang lain mungkin? Sumiati? Yang lain? Tidak ada, Pak. Mungkin semua, Pak. Oh, tidak ada ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada mahasiswa dan semua mahasiswa ya. Hujan ya. Untuk saat ini belum ada, Pak. Mungkin Iya, Pak. Hujan ya. Ya, Pak, hujan, Pak. Oke. ya, Pak, hujan, Pak, dari tadi, Pak. Oh, dari tadi. Sudah? Ini ada masuk, keluar, masuk. Nah, ini keluar masuk dari Zoom-nya ya. Ya, Pak, mungkin. Sudah, kalau tidak ada pertanyaan ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan ini. Jangan lupa untuk tugas kalian minggu depan ya. Minggu depan. Di sini saya sudah memberi ini. Ini pertanyaannya untuk kalian. Jadi kalian nanti harus menjelaskan sendiri apa pengertian paragraf narasi itu dan contohnya. Kemudian pengertian argumentasi itu dan contohnya. Kemudian persuasi itu dan contohnya. Seterusnya ya. Kemudian berikan contoh, selain contoh kalian harus mendeskripsikan ya, memberi penjelasan. Kalimat utama, kalimat pertama itu apa, kalimat kedua itu apa, kemudian beri penjelasan kalau misalkan narasi, apa yang dimaksudkan narasi dalam contoh tersebut. Kalau misalkan argumentasi, berarti apa yang diargumentasikan di contoh tersebut. Ya. Ya, Pak, berarti kita mengulang penjelasan Bapak ya? Ya. Contohnya jangan ngambil contoh yang sudah saya tulis, yang sudah saya ada di dalam buku itu, tapi kalian baca dulu contoh-contoh yang sudah saya jelaskan tadi itu, kemudian nanti kalian buat contoh sendiri. Ya, buat contoh sendiri, kemudian jelaskan sendiri. Sudah ya, kalau seperti itu saya akhiri ya. Ketemu minggu depan. Pada pertemuan keempat ya, kiranya cukup yang saya sampaikan ini, semoga bermanfaat ya bagi kalian. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.